Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'. Alhamdulillah, mari kita sama-sama pujikan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mari kita sama-sama pasrahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini Mu'alim ucapkan selamat kepada seluruh santri kelas 12 MA NIPA Pondok Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai yang telah berhasil naik kelas dari kelas 11 sebelumnya, sekarang menjadi kelas 12. Sebentar lagi di tahun terakhir ini Anda menjalani pendidikan di tingkat aliyah, selanjutnya akan berlanjut di tingkat perguruan tinggi atau mahasiswa. Untuk itu mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Mu'alim akan kembali memberikan pembelajaran mata pelajaran Sejarah Indonesia untuk seluruh tingkatan kelas 12 MA NIPA di semua jurusan. Pada bab pertama di semester ganjil ini atau di semester 1 membahas tentang masa pemerintahan Orde Baru. Orde Baru dikenal dengan identik dengan pemerintahan Presiden Soeharto. Presiden Soeharto memerintah selama kurang lebih 32 tahun lamanya, dan Orde Baru berkuasa dalam bidang pemerintahan dan ekonomi serta pertanian. Latar belakang berdirinya atau lahirnya pemerintahan Orde Baru itu diawali dengan ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Itu menjadi tujuan utama pembentukan pemerintahan Orde Baru. Namun kehati-hatian pemerintahan Orde Baru terhadap bahaya komunis menyebabkan peran negara sangat besar dalam mendominasi kehidupan masyarakat. Orde Baru mengubah gaya pemerintahan Orde Lama yang menomorsatukan politik, lalu menggantinya dengan menjadikan ekonomi sebagai panglimanya. Presiden Soeharto menomorsatukan pembangunan dan pengembangan ekonomi untuk memajukan kesejahteraan rakyat Indonesia. Santri kelas 12 yang Mu'alim hormati, semoga pertemuan pertama tentang masa pemerintahan Orde Baru ini muncul berbagai macam demonstrasi atau kesatuan aksi mahasiswa untuk menuntut peristiwa G30S untuk bisa diusut tuntas tentang peristiwa tersebut terhadap gerakan G30 September atau G30 SPKI. Maka tuntutan kedua ada tuntutan Tritura, tiga tuntutan rakyat. Pertama meliputi tentang bubarkan PKI, kedua bersihkan kabinet Dewekora dari unsur-unsur PKI, yang ketiga turunkan harga barang kebutuhan pokok, karena saat terjadinya peristiwa itu harga sangat luar biasa melambung. Contoh, biasanya harga beras per kilonya hanya Rp1.000, melonjak menjadi Rp3.500, sehingga tuntutan daripada mahasiswa meminta salah satunya adalah turunkan harga barang kebutuhan pokok. Ketiga adalah peristiwa aksi Tritura memakan korban
Menanggapi aksi mahasiswa dan pelajar, Presiden Soekarno menjawab dalam sidang kabinet tanggal 15 Januari 1966 di Bogor. Pada sidang kabinet itu Presiden menanggapi tuntutan merupakan hasil rekayasa bukan murni kehendak mahasiswa. Bahkan Presiden menyatakan tidak akan mundur. Ini Presiden Soekarno diminta untuk mundur, bahkan Presiden Soekarno mengatakan Tritura itu adalah hasil rekayasa saja. Beberapa hari setelah pernyataan Presiden Soekarno, Waperdam 1 Subandrio membentuk Barisan Soekarno. Anggotanya semua menteri, termasuk di sananya ada harus ke Barisan Soekarno menunjuk. Maka terakhir adalah peristiwa keluarnya surat perintah 11 Maret atau Super Semar 1966. Inilah peristiwa yang terjadi, lengsernya pemerintahan Soekarno beralih ke Soeharto dengan istilahnya Orde Lama ke Orde Baru. Maka dari peristiwa tersebut di buku sejarah ini dijelaskan bahwa berbagai tuntutan untuk melengsarkan Orde Lama itu terjadi. Tadi ada beberapa bagian. Pertama, munculnya berbagai kesatuan aksi mahasiswa, munculnya tuntutan Tritura, dan keluarnya surat perintah 11 Maret. Maka dengan keluarnya perintah 11 Maret ini, Letjen Soeharto sebagai pengemban Super Semar segera mengambil tindakan untuk menata kembali kehidupan masyarakat berbangsa bernegara sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka pada kesempatan kali ini tadi diingat bahwa Soeharto berkuasa itu pada masa Orde Baru itu kurang lebih selama 32 tahun berkuasa. Dia merubah gaya kepemimpinan politiknya kepada arah pembangunan dan pertanian. Pada kesempatan kali ini nanti juga dimohon kepada santri kelas 12 untuk menonton salah satu film yang ada dikirim nanti lewat grup oleh panitia Studio Center M Anipa. Untuk tambahan satu, nanti karena bertepatan di bulan September, Anda bisa menonton salah satu film yang biasanya diputar adalah gerakan G30S atau gerakan 30 September, dan berikan komentar apa yang ada dalam peristiwa tersebut. Ya, beberapa kalimat atau beberapa satu halaman lah cukup untuk ditulis, nanti dikirim di grupnya Studio Center MA Nipa untuk nanti diberikan penilaian tahap pertemuan kedua. Mu'alim ucapkan selamat dan sukses kelas 12 santri MA Nipa. Santri MA Nipa sukses. Santri MA Nipa jaya. Santri MA Nipa kelas 12 berhasil. Raha sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.